apakah ketika saya menghadapi kesusahan saya langsung bisa keluarkan SK dan saya tanda sendiri saya mau pindah ke sana kemari kan? Sini kok enak ya, cuma begini-begini aja. Padahal begini-begininya aja kita juga nggak bisa kita. Sedih ya. Kayaknya saya nangis di atas kapal. Saya bilang, Tuan, ini perlu ini mesin dibongkar. Nggak padam ini masyarakat. Dia bilang, datangin aja mas. Saya bilang, Pak, kalau saya datangin sekeliling itu semua barangkali 4 bulan baru saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para penonton dimanapun berada. Halo PLN semuanya, selamat datang di podcast Kopi Daeng, yaitu kisah obrolan inspirasi dunia energi. Dimana pada episode kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif mengenai perjuangan untuk melistriki daerah-daerah di Indonesia, maupun itu sampai ke pelosok-pelosok negeri, Mas Ogis. Iya. Bersama saya Nada. saya Ogis. Kali ini kita akan membahas seperti slogannya PLN, listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Betul, Nah, di mana narasumber kita ini sesuai tema kebahagiaan bertugas di daerah 3T. Nah, 3T itu apa? Nanti langsung dijelaskan langsung ya dari narasumber kita 3T itu apa. Oke, jangan kemana-mana. Langsung saja kita undang narasumbernya. Selamat datang Pak Ade, apa kabar Pak? Baik ya, kayaknya seger banget ya, semangat ya. Iya, masih pagi, semangat betul gitu sekali. Ya. Betul sekali. Nah, tadi tuh di awal kita bilang 3T Pak gitu ya. Jadi kita berbincang-bincang santai, 3T itu jadi teman-teman PLNers pengen tahu nih daerah 3T itu apa? Jadi Bapak bisa mungkin jelaskan daerah 3T itu apa dan mungkin bisa pengalamannya Pak selama bertugas di situ Pak. Ya, jadi kategori 3T itu terdepan, tertinggal sama terluar ya kalau tidak salah ya, tertinggal ya. Kebetulan saya pernah bertugas di beberapa tempat yang memiliki kategori itu, baik dari staff ya. Jadi saya pernah tugas gambarannya itu saya sudah sampai dapat sinyal Telkomsel Timur ya, waktu itu tahun berapa? 2010 kalau tidak salah. 2010 saya bertugas, namanya pulaunya itu Pulau Kisar. Saat itu dia ibu kota kabupaten sementara saat itu ya. Saat itu jumlah pelanggan saya masuk masih 800 ya, 800 pelanggan saja. Saat itu juga masih menyalanya sekitar 12 jam menyala, tidak lama jadi 18 jam, jadi 24 jam. Kalau untuk menggambarkan apakah bertugas di daerah 3T itu sulit? Ya sulit, tapi saya rasa juga tidak ada tugas yang mudah. Saya rasa tidak ada juga. Saya juga melihat teman-teman yang bekerja di kota besar, bagaimana kesulitannya juga. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa lebih sulit di bertugas di 3T. Kalau untuk misalkan menggambarkan, karena mungkin teman-teman agak jarang ya bertugas di sana, untuk menggambarkan di sana apa sih yang paling sulit ya? Yang paling sulit ya bosan. Ya, itu kita. Ya, itu sih mungkin gambaran dari saya. Pemikiran saya itu 3T yang benar-benar yang kayak menakutkan terisolir gitu ya Mas. Terisolir yang menakutkan sampai jangan nih kayak gitu, gimana sih cara bertugas di sana gitu kan. Ternyata ada yang seperti disampaikan tadi dari narasumber kita gitu kan. Dari 12 jam maju ke 18 jam, akhirnya 24 jam ya, berarti progresifnya itu pembangunan untuk melistriki Nusantara itu tetap berjalan. Ya, kayak gitu. Berarti seperti Bapak yang bilang tadi, berarti ada daerah yang memang belum terlistriki, ada yang sudah mungkin tapi progresnya masih pelan-pelan. Itu kira-kira dampaknya buat masyarakat apa itu Pak setelah dialirkan listrik begitu? Kita tidak bisa bilang langsung ketika listrik masuk terus loncatan ekonomi, loncatan pendidikan itu signifikan ya. Saya rasa tidak ke arahnya ke sana. Tapi arah yang pertama kan pemerataan dulu ya. Saya belum pernah melihat dengan dibangunnya listrik terus terjadi loncatan signifikan, saya juga belum. Walaupun harapannya tentu ke arah sana ya. Kita ke arah sana loncatan, tapi memang butuh waktu saya rasa untuk berjalan secara komprehensif, menyeluruh. Pembangunan itu dilaksanakan. Tidak bisa kita bilang ketika listrik masuk kita mengatasi semua masalah kehidupan, ya. Tapi untuk itu membuka peluang ke arah sana, itu ya. Tentu listrik menjadi salah satu faktor untuk orang membangun.
kita tidak juga bisa mengatakan pembangunan investasi di sana itu bisa seperti di kota-kota besar. Orang bangun cold storage dalam kapasitas besar, oleh ini karena untuk membangun sebuah industri atau apa itu perlu lagi lompatan-lompatan berikutnya. Nah, tapi dengan adanya listrik, pertama mungkin teman-teman bisa lebih banyak waktu belajarnya yang masih ini ya. Teman-teman juga bisa jadinya melek teknologi, tahu dunia luar, sehingga contoh misalkan kalau kita cerita soal ekonomi, dia bisa tahu cara lewat apa ya, YouTube kayak mana, dia bisa tahu oh kelola rumput laut itu begitu ya. Ya kan saya lama tugas di Maluku ya, daerah kepulauan, dia cara mengelola rumput laut yang lebih efektif mungkin mana dengan dan berbagai bisnis lainnya lah, dia bisa melihat untuk dari situ dengan adanya teknologi ya. Tapi saya tidak merasakan itu karena kan saya tugasnya tahun 2010, jadi kayaknya belum ada, masih Friendster mungkin sama Facebook ya. Belum ada. Ada sosial media viral-viral, iya, belum ada TikTok, Instagram, se-booming sekarang Mas ya. Semuanya serba terbatas. Betul sekali. Wah, ternyata apa ya? Jadi dampaknya itu kayak apa ya maksudnya? Mungkin sebagai batu loncatan, sebagai pembuka Pak ya, adanya listrik begitu. Betul. Wah, sangat ini ya, sangat semangat sekali ya, maksudnya sangat inspirasinya itu menginspirasi kita semua kayak gitu. Nah, selama itu Pak, maksudnya selama bertugas di sana, pasti kan ada Bapak merasakan tantangan nih Pak. Selain mungkin bosan ya tadi yang seperti Bapak bilang. Kira-kira menurut Bapak nih, tantangan apa sih yang Bapak rasakan selama bertugas di daerah 3T? Kita selama bertugas di ini, pertama pasti misi informasi ya. Saya pernah diketawain gara-gara tidak tahu ada transfer pemain bola setelah pemain bola terkenal ya, Fernando Torres, setelah ketinggalan informasi, kudet jadi ya, kurang update. Setelah berapa bulan, 7 bulan saya ke Ambon, saya kaget deh, Fernando Torres sudah main di Chelsea. Saya diketawai satu ruangan ya, dia bilang, kau dari mana saja baru tahu. Pertama mungkin itu ya, kita misi informasi. Tantangan berikutnya ya dengan segala keterbatasan itu ya pasti kebayang lah. Sedangkan zaman itu pelayanan PLN itu sudah mulai meningkat. Cikal bakal PLN seperti sekarang saya rasa itu dimulai dari tahun-tahun segitu, tiba-tiba kita harus melayani 1 juta pelanggan, penambahan baru guys. Jadi tingkat pelayanan itu sudah ditingkatkan jauh mulai dari tahun-tahun itu, dan bisa kebayang kira-kira dengan kesulitan itu bagaimana turunannya, apa-apa yang harus kita lakukan ya. Saya rasa sulit ya. Nah, lanjut dari tantangan-tantangan Bapak yang sudah sebutkan tadi, jadi gimana cara Bapak beradaptasi mengatasi tantangan-tantangan itu? Kalau dari pribadi saya, beradaptasi pertama yang saya lakukan adalah begini, saya punya pilihan yang lebih baik tidak? Itu selalu istilahnya, ketika kita tidak punya pilihan yang lebih baik, ya dipikir caranya survive bagaimana. Kalau saya lanjut lagi dengan kita punya pilihan yang lebih baik tidak, pertanyaannya, apakah ketika saya menghadapi kesusahan saya langsung bisa keluarkan SK dan saya tanda sendiri saya mau pindah ke sana kemari kan? Saya tidak bisa lakukan ya. Maunya sih begitu, harapannya sih begitu ya. Dan pertanyaannya pun, seandainya saya bisa begitu, sampai kapan saya akan begitu? Ya, itu juga kan ada batasnya kita. Misalkan kita udah tugas sampai di Jakarta masih pusing, masa kita mau bikin pindah ke PLN Jepang, itu kan juga sudah. Artinya mau dimanapun pertanyaannya adalah apakah kita bisa memilih hal yang lain. Toh pada ujungnya juga kita akan mentok. Nah itu kan biasanya kan kalau kita lingkungan atau sekitar tempat kita bertugas itu akan kadang menimbulkan stres buat kita pribadi ya Pak ya. Nah pengen tahu PLNers nih, teman-teman PLNers yang mungkin lagi di tempat yang cukup jauh. Iya, mungkin lagi yang nonton nih memang lagi bertugas di daerah 3T Mas ya. Apalagi bukan PLN aja ya, teman-teman di instansi lain mungkin yang mungkin mendapat mutasi atau mendapat tempat tugas itu benar-benar jauh dari harapan mereka gitu kan. Jauh dari home base-nya, jauh dari keluarga betul tentunya. Sekali. Nah, bagaimana sih menurut Bapak memanage stres itu, Pak? Saya berpikir bahwa apakah saya punya pilihan yang lebih baik daripada itu. Dan ketika saya memilih itu pun, apakah itu bisa terjadi atau tidak? Saya rasa kita sebagai manusia
Ini pemikiran saya. Kita sebagai manusia, dimanapun kita akan selalu diuji dengan pemikiran kita sendiri. Mau orang pun yang tugas di kota besar, mau orang pun yang samping hidup setiap hari sama keluarganya, LDR ya. Saya rasa itu akan diuji juga dengan pemikirannya dia sendiri, apakah membandingkan sama orang sekitarnya. Di sekitarnya tidak lebih enak dibandingkan sama di media sosial. Di media sosial lebih tidak enak lainnya, dia akan cari perbandingan di mana-mana lagi yang ini. Dan kembali lagi ketika kita hadapi masalah seperti itu, kalau saya selalu berpikir apakah saya bisa ada kondisi yang lebih baik, dan apakah kondisi yang lebih baik saya pikir itu betul-betul itu baik. Itu juga yang mungkin saya selalu evaluasi ya. Kadang-kadang apakah kita kan selalu, yaitu kembali ya, selalu diuji dengan pemikiran kita. Kita melihat ke samping, kita melihat medsos yang dalam genggaman kita sudah bisa lihat orang begitu banyak ya. Dan kehidupan orang yang begitu singkat, kita nilai dengan begitu singkat, muncul rasa iri segala macam ya. Kadang-kadang Jadi sih sebenarnya apa ya? Jadi sebenarnya ujian itu dari bagaimana kita cara memikirkan hal itu ya Pak ya. Bagaimana kita mengarahkan ujian itu, maksudnya pola pikir kita sebenarnya. Pola pikir kita adalah ujian kita sendiri gitu kan. Betul yang dibilang Bapak ya itu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin Pak, kalau manage stres mungkin ada kegiatan yang Bapak biasa lakukan, mungkin olahraga atau mungkin menonton film, bermain musik mungkin Pak. Kalau di sana di daerah 3T masih bisa melakukan itu nggak? Benar. Manage stres. Sebenarnya kalau saya berpikir ada masalah yang kadang-kadang kita tidak perlu pikir, kita jalani saja, itu masalah akan lewat kok. Nah, bagaimana caranya kita mengisi waktu itu sambil melewati? Nah, mungkin pilihlah kegiatan yang paling positif di antara yang negatif lah, intinya. Kita tidak mungkin dalam hidup kita positif bisa ngatur. Saya tidak bisa mengambil dalam kehidupan saya 100% semua kegiatannya positif ya. Bahkan misalkan ya, saya bisa melakukan diet, olahraga banyak itu ketika tidak lagi ngurusin operasional. Waktu saya urusin operasional, nggak bisa. Stres sama dengan Oreo, sama dengan biskuit selamat, sama dengan ya. Betul, itu efek dopamin dari makanan itu lumayan ini Pak. Coklat. Gimana Nat? Kalau mengatasi stres itu biasanya Gen ngapain? Z zaman saya sih rebahan. Rebahan. Iya. Kalau saya sih Kalau apa ya? Ngemil apa ya? Ngemil coklat. Ngemil apa ya gitu. Atau ngopi di kulo. Meredakan stres kan. Betul. Oke, lanjut Pak ya, mungkin bisa ceritakan Pak, mungkin kan kita kalau di daerah 3T bertugas senang-senang terus atau sedih-sedih terus, pasti ada suka dukanya Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan suka duka bertugas di daerah 3T itu seperti apa? Secara pengalaman ya, permasalahan kita itu tidak hanya sampai saya dulu tuh berpikir bahwa sebenarnya kita perlu sebuah pemahaman tersendiri mengenai bagaimana sih caranya kita membangun daerah tertinggal. Karena kenapa? Contoh misalkan di sini ada beberapa ULP, ketika saya mau datang kapanpun ya bisa lah gitu. Bisa, kapan saja. Iya, gampang. Jalan kaki pun bisa. Saya dulu bertanya ke salah satu pengajar. Saya bilang, Pak, bagaimana caranya kita menjadi leader untuk sesuatu hal yang kita tidak lihat? Dia bilang, datangin aja Mas. Saya bilang, Pak, kalau saya datangin sekeliling itu semua, barangkali 4 bulan baru saya balik. Dia bilang, oh sejauh itu ya? Saya bilang, iya Pak. Dan bagaimana caranya kita menjadi leader untuk sesuatu hal yang sulit untuk kita lihat? Apakah saya sudah memiliki jawabannya yang bisa saya katakan betul sekarang? Sampai sekarang juga belum. Tapi sukanya itu. Kenapa itu menjadi suka? Saya memiliki sebuah experience berada di suatu tempat menjadi leader, tapi kita tidak bisa kontrol dengan infrastruktur yang sangat terbatas, minim Pak ya. Dengan standar pelayanan PLN yang tidak pernah membedakan antara kan tidak pernah PLN bilang, oh kalau di kampung-kampung boleh TMP-nya gini, kalian boleh layani pelanggan, bolehlah lama-lama, kan tetap tidak boleh. Iya, betul. Sama saja harusnya. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi seperti itu dengan infrastruktur yang belum memadai,
pendekatannya bagaimana. Nah, itu menjadi suka buat saya. Sekali lagi saya bilang, apakah saya sudah menemukan 100% suatu hal yang benar atau juga belum. Tapi itu masih jadi di dalam pemikiran saya, bagaimana caranya kita mengelola sebuah unit yang kelihatannya dan betul-betul kecil tapi tidak ada di depan kita, dengan tingkat mutu pelayanan yang tidak berbeda. Tingkat mutu dan kualitasnya itu tidak berbeda dengan apa yang dirasakan di kota ya. Betul, harus sama merata. Fairnya seperti itu sebenarnya gitu. Wah, kayak gitu sangat ini ya. Sangat seru sekali ya. Berarti maksudnya itu apa ya? Suka duka itu sebenarnya terserah kita mau jadikan ini sebagai suka jadikan duka. Karena tidak semua orang bisa berada di posisi Bapak gitu kan. Pengalaman tidak semua orang bisa melaluinya seperti Bapak gitu kan. Pengalaman tidak ternilai mungkin Pak ya, sudah bertugas di dan itu akan menjadi cerita yang tidak akan pernah dilupa di masa depan ya Pak ya. Nah, inilah selama Bapak bertugas itu kan pasti ada momen-momen yang sangat berkesan, yang mungkin sampai hari ini Bapak itu tidak mungkin bisa lupa. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan momen-momen yang paling berkesan itu selama bertugas di 3T itu apa Pak? Saat itu kita tiba-tiba dihadapkan sama model pelayanan yang lompatannya tinggi menurut saya. Jadi zaman Pak Dahlan kan beliau sangat memerhatikan kualitas pelayanan, itu yang pertama. Yang kedua itu waktu itu saya bertugas di Somlaki ya. Somlaki itu sekarang kalau tidak salah nama kabupatennya Kepulauan Tanimbar. Di situ waktu itu kita 2015 saya jadi, sekarang namanya MULP ya, waktu itu masih manajer rayon. Waktu itu Pak Jokowi memiliki program untuk melistriki pulau-pulau terluar. Jadi 3 bulan setelah saya menjadi MULP, kami dapat 11 lokasi kalau tidak salah. Berapa ribu pelanggan ya saat itu ya. Kita disuruh kasih nyala. Mungkin sampai sekarang saya tidak pernah mengalami kerja yang lebih keras daripada saat itu. Karena asli jiwa dan raga betul-betul sampai saat itu saya pernah lagi cerita sama SRM SDM ya, saat itu kan SDM masih di kantor wilayah. Itu sampai saya udah muntah di hadapannya beliau karena udah betul-betul udah capek sekali ya. Saat itu berarti saya berapa tahun kerja ya? 7 tahun ya, termasuk aja ya saat itu. Saya belum pernah melihat ada program yang semasif itu. Ini saya beneran ya, saat itu tuh kita kan susah bongkar mesinnya ya saat itu. Jadi mesinnya saat itu mesin 1 mega, tidak ada peralatan yang bisa untuk membongkar. Sehingga 1 minggu itu kapal itu hanya berlabuh pindah dari pelabuhan sini. Bagaimana caranya bongkar? Sedih ya. Kayaknya saya nangis di atas kapal. Saya bilang, Tuhan, ini perlu ini mesin dibongkar. Nggak padam ini masyarakat. Karena kita udah merasakan. Akhirnya ya bisalah bongkar dengan cara-cara yang ya kalau di kampung pasti tidak masuk akal ya caranya ya. Tapi saat itu sangat betul-betul semangat. Kenapa? Saya ulang ya. Saya belum pernah lihat program yang saya pernah tanya saat itu GM saya, namanya Pak Iksana, saat saya bilang, Pak, kenapa pesan ini kan daerah kecil-kecil, kenapa pesan mesin 500 1 mega Pak, nanti SFC-nya jelek gini-gini. Dia bilang, Dek, kapan kau pernah lihat kita datang mesin begini? Ya belum pernah Pak. Dia bilang, setelah ini kau kasih pindah-pindah saja, nanti atur saja sesuai lagi. Karena itu dia bilang timing itu yang kita kesempatan itu ya ke daerah-daerah. Dan betul yang beliau katakan, beberapa tahun ya kemudian kita rasakan, oh ya untung ya beliau dulu pesan besar-besar gini-gini, kita bisa ngatur lagi ini. Jadi ya apa ya, kalau di sana ya pengalaman itu 2 yang mungkin ya saya paling ya karena saya betul-betul sebagai pelaksana ya. Jadi maksudnya momen apa ya? Itu sampai sedih. Sampai segitu ya gitu kan. Betul-benar paling berkesan itu ya udah seperti tantangan yang harus memang dilalui, yang kayaknya impossible, mustahil gitu, ternyata berdampak bagus di masa depan. Masyarakat juga ke depannya bisa memanfaatkannya sampai sekarang Pak ya. Iya benar. Jadi
Baik Pak, untuk menutup udah hampir di ujung waktu Mas ya. Iya. Untuk betul sekali. Untuk menutup podcast kali ini Pak, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman PLNers yang sedang bertugas di daerah 3T atau yang akan mungkin Mas Ogis mungkin. Mungkin apa itu Pak pesan dan motivasinya untuk teman-teman semua? Saya tidak berani bilang ini pesan dan tidak berani bilang ini motivasi ya, karena kembali akan setiap individu punya experience sendiri-sendiri. Saya hanya menceritakan experience saya, bahwa mungkin kita perlu evaluasi diri kita juga gitu. Untuk ini, apakah apa yang kita pikirkan yang terbaik itu benar-benar terbaik? Kita mungkin perlu uji. Saya bercerita kemarin sama salah satu asmen. Saya belum pernah melihat ada orang yang mendapatkan semua keinginannya dan dia 100% bahagia. Toh juga kita akan diuji terus gitu. Sehingga sekali lagi ini menurut pengalaman saya dengan keterbatasan saya yang cuma sampai saat ini ya, bahwa mungkin kita juga perlu pikir lagi keinginan kita ini baik tidak buat kita. Janganlah kita cerita baik buat orang lain terlalu jauh gitu. Ya, baik buat kita inginkan, sehingga di saat kita lagi tertekan, mungkin kita perlu evaluasi diri. Kalau kita hanya terus membandingkan, ya siapa sih yang enggak punya rasa iri? Kita iri sama orang. Kita lihat apalagi dengan medsos yang begitu toksik ya medsos. Orang lihat kebahagiaan, kita menilai kebahagiaan orang dari sebuah foto dan reels berapa detik ya. Kita sudah enak sekali dia bisa begini-gini, enak sekali, padahal kita tidak tahu di belakangnya dia enak sekali itu dia sudah melalui apa yang berat gitu. Mungkin itu yang mungkin kita perlu pikir lagi. Kadang-kadang kita begitu cepat menilai sesuatu yang makin bilang, sini kok enak ya, cuma begini-begini aja, padahal begini-begininya aja kita juga nggak bisa gitu. Jangankan bisa, dapat kesempatan pun tidak ada gitu. Nah, toh daripada mungkin, sekali lagi saya bilang rasa iri pasti selalu ada ya. Kalau daripada rasa iri selalu ada, gini-gini teman-teman selalu membandingkan saat sama ini, ya isilah waktu-waktu kita cukup dengan kegiatan positif sehingga waktu rasa iri itu berkurang sedikit demi sedikit ya. Waktu berpikir kita rasa iri itu kita hilangkan sedikit demi sedikit aja. Tidak mungkin 100% bisa. Kita bisa hilang, tapi sedikit demi sedikit kita kasih hilang. Ya kegiatannya apa ya, terserah teman-teman, mungkin rebahan juga masuk ya. Oke, sangat menginspirasi sekali ya, luar biasa pokoknya. Tetap motivasi diri kalian sendiri tuh dengan cara lakukan dengan ikhlas dan jangan membandingkan. Itu betul, yang tadi jangan membandingkan Pak ya, jangan iri apa tapi diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu adalah manusiawi gitu kan. Tapi jangan membandingkan karena kamu punya kapabilitas sendiri yang lebih bisa kamu tunjukkan gitu kan. Terima kasih banyak Pak Ade untuk kisah inspiratifnya pada podcast kali ini. Betul sekali. Luar biasa banget ya. Untuk teman-teman mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran-pelajaran positif dari podcast kali ini. Oke, sampai jumpa di episode Kopi Daeng selanjutnya. Tetap saya semangat. Nada. Dan saya Ogis. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Atau mau ada yang mau diulang Pak atau bisa ini Pak?